Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sanjung sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai sahabat YN Langsa, kembali lagi bersama kami pada program Humas Menyapa di edisi pertama di tahun 2022. Nah, kali ini narasumber kita yaitu Bapak Dr. Haji Basri MA. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di Aceh secara khusus dan Indonesia secara umumnya. Nah, sebelumnya kita sapa dulu Pak Rektor. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Dalam suasana sejuk. Siap. Baik Pak, berbicara pendidikan, tentu ini merupakan suatu hal yang penting bagi kita. Karena pendidikan akan merubah sikap, akan merubah nasib, dan akan merubah kita ke arah yang lebih baik lagi. Nah, banyak juga ayat-ayat maupun dalil-dalil di dalam Al-Quran anjuran untuk kita menuntut ilmu. Nah, salah satunya juga Al-Quran mewajibkan kita bagi umat muslim untuk menuntut ilmu. Nah, artinya untuk menjawab itu semua maka YN Langsa hadir dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat. Bisa diceritakan sedikit Pak lahirnya YN Langsa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah dalam suasana pertemuan Humas Menyapa kali ini kami akan menggambarkan sekilas sejarah lahirnya YN Langsa. YN Langsa didirikan pada tahun 1980 oleh sebuah yayasan yang bernama Perguruan Islam Zawiyah Cakra Langsa. Pada saat itu didirikan dalam bentuk institut. Kemudian perkembangan demi perkembangan menghadapi peraturan pendidikan tinggi nomor 60 tahun 90, setiap institut harus memiliki 3 fakultas dan 3 jurusan. Sementara kita hanya pada saat itu ada 2 fakultas, 2 jurusan, yaitu Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Maka YN Langsa pada tahun 1997 berubah bentuk menjadi STAI Zawiyah Cakra Langsa. Kemudian dengan perubahan bentuk, perkembangan cukup meningkat, baik pun motivasi masyarakat, SDM dan sarana prasarana. Maka pada tahun 2004 mengajukan penegrian dan pada Desember 2006 menjadi STAIN Zawiyah Cakra Langsa. Ketika STAIN memiliki 3 jurusan dan sejumlah program studi, dan karena status negeri, animo masyarakat Aceh sangat gembira, apalagi alumni dan kualitas yang dihasilkan sangat meyakinkan. Di mana-mana ada alumni YN, maka pertambahan jumlah mahasiswa lebih kurang 3.000-an. Maka pada tahun 2014 peningkatan status menjadi YN Langsa, dan pada tahun 2015 menjadi realisasi YN Langsa yang memiliki sampai sekarang 4 fakultas, 1 program pasca sarjana, jumlah program studi 18 S1 dan 3 program studi S2, dan semuanya terdasi rata-rata B. Kemudian sekarang YN Langsa memiliki sekitar 212 tenaga pengajar tetap, baik PNS maupun dosen tetap, serta sekitar 80-an tenaga kependidikan yang menunjang pelayanan akademik. YN Langsa merupakan sebuah institusi yang visinya menjadi pusat kajian rahmatan lil alamin, menjadi pusat kajian yang berkarakter rahmatan lil alamin. Mungkin demikian sekilas. Ya, Pak.
Jadi ada beberapa perubahan Pak ya, dalam perjalanannya, mulai dari IAI Zawi Hajat Kalalangsa, kemudian STAI Zawi Hajat Kalalangsa, kemudian kita negeri menjadi STAI Zawi Hajat Kalalangsa, dan saat ini menjadi YIN Langsa. Nah, mudah-mudahan ke depan akan terus bisa bertransformasi untuk menjadi UIN Pak ya. Insya Allah, Insya Allah. Baik Pak, kemudian strategi apa Pak yang dilakukan oleh YIN Langsa untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar dapat melanjutkan pendidikan, terutama ini Pak bagi masyarakat yang masuk ke dalam daerah 3T Pak, terpencil, tertinggal, dan terluar Pak? Baik, sesungguhnya kehadiran YIN Langsa salah satu tujuan adalah untuk perluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, dalam artian pemerataan pendidikan tinggi yang selama ini tidak terjangkau di daerah 3T tersebut, secara khusus di Aceh bahagian timur dan secara umum di seluruh Indonesia. Dengan kehadiran YIN Langsa dapat menjadi prioritas pertimbangan masyarakat, baik dilihat dari sosial, dilihat lagi ekonomi, dilihat lagi jenis kelamin, apalagi dilihat dari geografis daerah tempat tinggal. Ada sejumlah strategi yang ditempuh oleh YIN Langsa dalam rangka akses atau pemerataan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Yang pertama tentunya YIN Langsa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga kuliah di YIN Langsa sama juga standar, proses, dan alumni dengan yang lain. Ada beberapa stressing dari pelayanan ini kepada masyarakat 3T tersebut. Misalnya di YIN Langsa juga menyediakan fasilitas yang 3 bersaudara bebas UKT. Kemudian pemerintah melalui YIN Langsa juga melakukan kartu Indonesia Pintar. Dengan demikian menjadi prioritas bagi masyarakat yang berada di 3T, apalagi dalam kondisi ekonomi rendah dengan prestasi yang unggul. Kemudian 2 tahun terakhir ini juga program Aceh Jareng juga menyediakan fasilitas kepada masyarakat untuk kuliah di YIN Langsa. Kemudian ada beberapa kebijakan secara internal YIN Langsa memberikan fasilitas sehingga masyarakat yang berada di 3T ini akan termotivasi merasakan pendidikan tinggi, seperti yang berprestasi dapat medali dibebaskan dari sejumlah semester uang kuliah. Kemudian yang memiliki status miskin atau kartu Indonesia Pintar yang tidak tercover pada KIP dan Aceh Jareng mendapat biaya UKT yang paling rendah atau Rp400.000, dan sejumlah strategi lain tetap ditempuh sehingga ke depan semua desa yang tertinggal tersebut dapat memiliki sarjana yang secara khusus YIN Langsa memfasilitasi hal tersebut dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia insani, sehingga daya saing masyarakat penduduk Aceh ke depan akan bisa bersaing di era global ini. Wah, sahabat YIN Langsa tentu tidak perlu khawatir. Bagi adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah di YIN Langsa, ternyata begitu banyak fasilitas dan kemudahan yang kita tawarkan bagi adik-adik semuanya. Tinggal bagaimana keinginan kita, niat kita untuk terus menempuh pendidikan. Jika kemauan ada, pasti akan ada jalannya Pak ya. Ya. Baik Pak, kemudian Pak, bagi lulusan dayah Pak atau pesantren, apakah memungkinkan bisa untuk kuliah di YIN Langsa? Baik, sesungguhnya pemerintah di akhir-akhir ini sudah ada program penyederaan pendidikan, kan? Sehingga bagi dayah yang secara populer disebut dayah salafiyah yang telah mendapatkan pendidikan di tingkat SLTA atau aliyah, bisa mengikuti ujian dayah, dan ujian tersebut memiliki surat keterangan lulus atau ijazah dapat melanjutkan ke YIN Langsa. Di sisi lain juga dayah ini bisa mengikuti paket C juga setara dengan SLTA atau derajat. Kemudian daerah-daerah ini ada sejumlah daerah juga yang khusus di Aceh yang sudah melaksanakan setara atau ijazah tingkat SLTA yang langsung bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi, khususnya ke YIN Langsa,
kerana di Aceh memiliki aturan khusus terhadap pendidikan yang secara formal tidak hanya SLTA, madrasah juga dayah, menjadi pendidikan formal yang dikelola dan bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan secara khusus di Yai Langsa selama ini banyak sekali alumni dayah, sehingga kompetensi ilmu keagamaan lulusan Yai Langsa sangat menggembirakan di tengah-tengah masyarakat. Oke Pak. Kemudian Pak, ini yang terakhir Pak, sebagai kampus rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana cara IAIN Langsa mengayomi masyarakat dengan keberagaman suku yang multikultural? Terlebih kita di Kota Langsa Pak, sangat majemuk ini Pak. Tentu IAIN Langsa yang memiliki visi rahmatan lil alamin, sebuah institusi yang berada di Aceh bahagian timur yang memberikan kesempatan tidak hanya untuk masyarakat Aceh, tetapi untuk masyarakat seluruh Indonesia, malah luar negeri. Dengan kemajemukan tersebut, tepat sekali rahmatan alamin, kehadiran Yai Langsa dapat merasakan ketenangan jiwa. Langkah-langkah ini bisa terlihat dalam menjadikan kampus yang kondusif dan asri, sehingga nyaman bagi semua masyarakat, khususnya mahasiswa yang melanjutkan pendidikan. Kemudian dalam setiap forum dan kajian tetap Islam wasatiyah, dengan menengah tidak memihak satu paham yang cukup radikal. Kemudian dalam kajian-kajian kurikulum silabus tetap stressingnya hal-hal yang arif, bijaksana, sehingga semua orang bisa menerima dalam multikultural ini. Di sisi lain, sejumlah kegiatan juga yang mencerminkan rahmatan lil alamin ini dalam menyapa, mengikuti lingkungan masyarakat dengan pemerintah dan dengan berbagai lembaga-lembaga lainnya, sehingga bermitra dengan Langsa, mitra yang menjadi rahmatan lil alamin, mendapat kemenangan, kemudahan dan arif bijak. Semua orang menyenangkan hadir ke Langsa, baik pun di kampus, apalagi profil penampilan orang yang cukup senyum dan menarik. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi sahabat IAIN Langsa, sangat banyak tawaran yang ditawarkan oleh lembaga kita. Kemudian kampus kita juga kampus rahmatan lil alamin, artinya kita terbuka untuk semua golongan, sehingga ini keberagaman menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk terus kita bisa memajukan bangsa ini. Sebelumnya ingin kami informasikan kepada sahabat IAIN Langsa, saat ini IAIN Langsa sedang menerima pembukaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi prestasi akademik nasional. Nah, adapun jadwalnya yaitu pengisian dan verifikasi PDSS itu dimulai pada tanggal 7 sampai 28 Februari 2022. Nah, pendaftaran akan dibuka pada tanggal 4 sampai tanggal 31 Maret 2022. Nah, jangan lupa ya untuk kuliah di IAIN Langsa. Kuliah di IAIN Langsa, it's my dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.